Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah hampir 2 jam lebih kita berada di Pantai Rancabuaya, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Selanjutnya kita kembali ke Pantai Jayanti, Kabupaten Cianjur, sebagai tujuan utama dalam perjalanan wisata pantai ini. Pantai Jayanti berada di Kabupaten Cianjur, yang rencananya juga kabupaten ini akan mekar menjadi salah satu daerah otonomi baru, yaitu Kabupaten Cianjur Selatan. Angin begitu kencang saat kami tiba di Pantai Jayanti, Laut Selatan, Kabupaten Cianjur. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat. Memiliki pasir coklat kehitaman, berbeda dengan Rancabuaya yang memiliki pasir putih. Di Pantai Jayanti ini ombaknya besar, arusnya deras, sehingga memang tidak dibolehkan atau tidak diperkenankan untuk mandi. Dan memang sebagian besar orang yang datang ke tempat ini bukanlah untuk mandi, namun hanya selfie-selfie, foto-foto, melihat pemandangan, melihat ombak, dan melihat segala sesuatu yang terjadi di pantai ini. Apalagi di sore hari, ombaknya begitu besar, bergulung-gulung dari arah selatan menuju pantai. Pemandangan yang cukup fantastis, apalagi bagi orang yang sudah lama tidak melihat pantai, maka berada di Pantai Jayanti ini suatu peristiwa yang sungguh luar biasa. Palung lautnya begitu dalam. Jadi bukan persoalan mitos tentang adanya kerajaan di laut dalam di pantai selatan ini, atau tentang Ratu Nyai Roro Kidul, Ratu Pantai Selatan, tapi lebih karena palung lautnya begitu dalam, terutama di sisi bagian timur, di mana perahu banyak ditambatkan di sana. Banyak batu karang, kemudian palung lautnya dalam, sehingga memang tidak begitu cocok. Bahkan terinformasi banyak yang tenggelam ketika mandi di pantai ini. Tapi bukan berarti bahwa Anda tidak bisa main-main di sini. Anda bisa bermain di pasir coklat kehitaman ini, sepanjang itu berhati-hati sambil melihat ombak, menentang ombak, atau meningkatkan rasa berani atau keberanian dalam diri Anda di pantai ini. Rasanya memang tempat ini sangat cocok. Tapi setidaknya Anda juga bisa refreshing di sini. Pantai Jayanti termasuk pantai perawan, artinya belum dimaksimalkan sebagai tempat wisata. Fasilitas pendukungnya masih minim, bahkan untuk ke tempat buang air kecil tidak ada di lingkungan sini, tapi harus masuk ke dalam di pemukiman atau di pasar. Padahal potensi wisata di tempat ini begitu bagus. Ada sunsetnya juga. Bahkan sebagian besar orang berkumpul di sebelah barat itu menunggu matahari terbenam. Pantai selalu identik dengan keceriaan, kebahagiaan, senyuman, dan segala hal kesukaan lainnya yang
membuat kita bahagia tentu saja. Namun di pantai selatan, terutama Pantai Jayanti ini, yang juga hampir mirip dengan pantai selatan di daerah istimewa Yogyakarta, Parangtritis, Pantai Krakal, Pantai Kukup, dan lain sebagainya yang ada di daerah istimewa Yogyakarta, pantai ini sepintas memang nampak begitu misterius. Ombak yang bergulung-gulung dan arusnya yang begitu deras membuat kadang memacu adrenalin kita di saat berada di pantai ini, apalagi sekedar bermain-main sebentar di air atau ombaknya yang begitu deras. Yang pasti memang di sini tidak direkomendasikan untuk mandi, tapi tetap bisa berkeliling sepanjang pantai, menyusuri pantai pasir coklat kehitaman ini sambil melihat pemandangan dan matahari terbenam. Karena kebetulan juga ini sudah sore hari, jadi saatnya matahari terbenam menjelang maghrib, sehingga memang ombaknya begitu besar, ditambah lagi angin yang menyambut kedatangan kami di tempat ini. Ini adalah tanggul pemecah ombak. Tujuannya agar pantai tidak terkikis dan semakin melebar. Dan di sini juga ditambatkan perahu. Ini adalah sisi bagian timur dari pantai selatan Pantai Jayanti yang berada di Laut Selatan. Memang fasilitas wisata di tempat ini belum begitu memadai, namun setidaknya adanya anak-anak yang berdiri di tanggul pemecah ombak seakan-akan menantang ombak itu juga menjadi hiburan tersendiri, dan nampaknya ini menjadi kebiasaan setiap sore. Jangan ditanya Pantai Jayanti kepada orang-orang Cianjur, karena pasti mereka tahu tentang Pantai Jayanti ini, satu-satunya wisata alam terindah di Kabupaten Cianjur. Dan kabar baiknya, dalam waktu dekat beberapa bagian dari Kabupaten Cianjur, dari Naringgul, Cidaun, kemudian termasuk lokasi di mana Pantai Jayanti ini berada, akan diusulkan menjadi daerah otonom baru, menjadi Kabupaten Cianjur Selatan. Memang wisatawan dari Jakarta atau dari Bandung itu kalau menuju ke pantai di Jawa Barat, ya kalau bukan ke Pantai Rancabuaya, ke Pantai Jayanti. Ini sempat booming orang berkunjung ke Pantai Jayanti ini pada tahun 2017 ketika pertama kali diaktifkan, dan saat itu untuk masuk ke kawasan ini harus membayar retribusi. Namun seiring adanya pembatasan sosial berskala besar, adanya pandemik global coronavirus COVID-19, kemudian terjadi semacam pembatasan dan tiba-tiba orang belum melakukan perjalanan kemana-mana, apalagi ke tempat wisata. Karena hampir semua tempat wisata di seluruh Jawa Barat ditutup sejak adanya pandemi corona. Namun kita berharap kiranya fasilitas penunjang, adanya potensi wisata di Pantai Jayanti ini bisa segera diadakan, sehingga
menumbuhkan ekonomi rakyat di pesisir pantai, terutama di pasar Pantai Jayanti ini. Di bagian barat dari pantai ini, pemecah ombaknya adalah batu-batu alami yang memang sudah dari dulunya ada di sini. Terlepas dari berbagai mitos tentang adanya kerajaan di dasar lautan, Laut Selatan Samudra Hindia, atau adanya Ratu Pantai Selatan, Nyi Roro Kidul, dan sebagainya. Terlepas dari itu semua, kita harus yakin bahwa inilah kekuasaan Allah, betapa indahnya, dan tentu kita harus senantiasa mensyukurinya. Alam, kita harus berdamai dengan alam, terutama pantai, dan jadikan ini semangat bagi kita untuk senantiasa berbuat kebaikan terhadap siapa saja. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Saya Kusnun Jola, YouTuber Kolbun Salim Angkatan Kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.